Halo anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini kita akan belajar tentang tematik, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Jika kalian sudah siap, siapkan buku tematiknya. Dan sebagai orang beriman, tentunya untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Kedua, dengan membaca, kalian mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan percaya diri. Baik anak-anakku yang terkasih, tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam-macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi, dan ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. "Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah?" pinta Lani kepada salah satu pengrajin. "Memangnya kamu bisa, Lani?" goda ayah Lani. "Ah ayah, semuanya kan perlu dicoba, soal hasilnya dipikir belakangan," canda Lani. "Kalau Adi mau mencobanya silahkan, saya akan dengan senang hati membantu Adi," kata pengrajin. "Terima kasih banyak Pak," kata Lani. Lani pun mencoba membuat dan membentuk gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan. Pada percobaan pertama gagal. Lani mencoba lagi. Untuk kali ini, Lani lebih berhati-hati. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah seorang pengrajin. Pada percobaan kali ini, meskipun belum berhasil juga, namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Pengrajin pun terus memberikan semangat kepada Lani. Lani pun semakin terpacu mencoba dan mencoba lagi. Hingga pada akhirnya Lani mengalami kelelahan. Namun Lani belum juga berhasil membuat gerabah yang bagus. "Dik Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus?" "Ya, karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari-jarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya," jelas pengrajin. "Oh, begitu ya Pak. Ternyata ada pengaruhnya juga ya kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah yang bentuknya bagus," kata Lani. "Oh, betul sekali. Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya, pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni tinggi. Petani yang terampil
akan menghasilkan panenan yang melimpah. Atlet yang terampil akan terus berprestasi. Jelas Ayah Lani. Lani juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar, agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saat bekerja, kita bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar, kata pengrajin. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya, dulu dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu istirahat. Sejak muda, dia sudah menjadi pengrajin gerabah. Tentunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia memang perajin yang rajin dan pekerja keras. Namun sayangnya, dia melupakan waktu untuk beristirahat. Dan pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin. Benar sekali Lani, tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, tambah Ayah Lani. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita amati macam-macam kelainan pada organ gerak pasif tulang kita. Tentunya kalian mungkin pernah mengalami, mungkin kalian pernah lihat saudara, kakak, mungkin teman-teman kalian yang dekat, ya. Ada terjadi tulang retak, patah tulang, tulangnya bengkok dan sebagainya. Tentunya kita akan mempelajari hal itu. Untuk itu, kalian siap-siap untuk mendengarkan dan memahami materi yang akan Bapak berikan. Yang pertama adalah patah tulang atau dengan istilah fraktura. Kelainan pada tulang tersebut diakibatkan karena kecelakaan, baik kendaraan bermotor maupun jatuh. Nah, fraktura ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu fraktura yang tertutup dan fraktura yang terbuka. Apa bedanya sih fraktura tertutup dan terbuka? Nah, fraktura yang tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura terbuka yaitu patah tulang yang menyebabkan robeknya atau tembusnya kulit maupun otot. Ngeri ya? Baik anak-anakku yang terkasih, yang kedua adalah osteoporosis. Wah, ini sering terdengar ya oleh kita, osteoporosis. Oh, itu mah Pak, kan untuk orang-orang tua. Betul, tapi kita juga perlu waspada. Kita juga perlu menjaga kesehatan tulang kita. Ada kemungkinan kita juga terserang osteoporosis karena ada penyebabnya, ya. Apa sih sebetulnya osteoporosis ini? Osteoporosis ini adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Maka kita harus sering-sering minum susu berkalsium ya, supaya kita terhindar dari osteoporosis. Yang kedua, retak tulang atau yang kita sebut istilah dengan fisura. Nah, kelainan tulang ini menimbulkan keretakan yang diakibatkan oleh kecelakaan. Yang berikutnya ada yang disebut lordosis. Lihat gambarnya dulu ya, tulangnya bengkok ya.
tidak normal. Nah, kita bahas apa sih lordosis itu? Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Melengkung ya. Ini salah duduk nih kalian ya, maka perhatikan cara duduk yang benar. Yang kedua, ada yang disebut skoliosis. Apa itu skoliosis? Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kita ingat saja, skoliosis membentuk huruf S ya. Dan yang berikutnya ada yang disebut kyphosis. Apa itu kyphosis? Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, kalian perhatikan ya. Kalian bisa membedakan apa itu lordosis, skoliosis, dan kyphosis. Aku berharap kalian kalau duduk yang benar sesuai dengan aturannya, gak boleh sembarangan. Takutnya lama-kelamaan kalian terbiasa dan tulangnya menjadi bengkok. Apakah itu kalian mengalami lordosis, skoliosis, dan kyphosis? Tolong jaga kesehatan tulangnya ya. Duduk yang benar ketika kita sedang duduk maupun belajar. Baik anak-anakku yang terkasih, di situ ada gambar ilustrasi. Itu lordosis, kemudian skoliosis, kyphosis. Semua organ dalam tubuh kita, termasuk organ gerak, harus terus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan yang harus dilakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ kita, khususnya tulang. Anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca bacaan yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering gebgal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya, pada saat duduk menulis, bekerja depan komputer dengan posisi yang duduk yang tidak tepat, kebiasaan melepon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita lakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar dan menjaga kesehatan tulang punggung kita. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk ergonomis. Pada saat itu, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh yang menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada
pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dan penopang harus pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang dan dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk 90 derajat. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan siap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, pada saat duduk jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembaban otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihan meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Baik anak-anakku yang luar biasa, masih semangat ya belajarnya? Ya, kita lanjutkan. Setelah kita membaca bacaan tadi, maka tugas kalian seperti biasa untuk pada pembelajaran ini yaitu menemukan ide-ide pokok masing-masing paragrafnya. Mulai dari paragraf ke-1 sampai paragraf ke-9. Tentunya kalian sudah lebih paham dan mengerti bagaimana menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Baik, kalian sudah membaca bacaan di atas, tentunya kamu sudah memahami isi bacaannya ya. Maka bacaan di atas kita sajikan dalam bentuk komik agar lebih menarik. Tetapi sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu apa sih komik itu. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Kemudian biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dalam gambar. Baik, Bapak akan berikan contoh. Gambar di samping itu adalah urutan gambar-gambar yang terurut yang harus kita beri penjelasannya. Contoh misalkan ini hanya contoh ya, kalian nanti bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan bacaan yang telah kamu bacakan. Misalkan gambar pertama, nah ya kan, nah itu yang berbentuk lembung. Dia dalam hati kerjaan banyak, capek banget dari pagi ini ya. Nah karena ini adalah satu jalinan cerita, ke gambar berikutnya harus nyambung ya. Ini Bapak kasih contoh. Sakit pinggang nih. Apa aku salah posisi duduk? Ya kan? Nah kayak gitu. Kemudian yang berikutnya. Nah, Bu Catherine kebetulan di sampingnya yang berbaju ungu itu namanya Bu Catherine. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar? Itu kan percakapan, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini dia sedang melamun.
Kita kasih tulisan misalkan seperti ini. Lalu bagaimanakah ya prosedur yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung bahu dan leher? Dia merenung, ya. Nah, ini adalah contoh sebuah komik. Ada rangkaian gambar ceritanya yang runtut, kemudian kita kasih teks untuk menjelaskan. Nah, itu mungkin kurang lebih seperti itu gambarannya tentang komik. Tentunya kalian sering baca ya komik-komik anak-anak ya, Doraemon, Shinchan dan sebagainya ya. Tentunya kalian lebih paham. Baik anak-anakku yang terkasih, setelah pembelajaran hari ini kita lalui, mari kita renungkan. Kamu telah mengetahui kelainan, gangguan, dan penyakit pada organ gerak, khususnya tulang beserta penyebabnya. Coba renungkan, bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu. Anak-anakku yang terkasih, untuk pembelajaran ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan semuanya. Selamat belajar, tetap semangat.